apa yang diajarkan oleh Yesus kalau dia asli sudah pasti. Ketombak, Bang. Kena tombak ya Gurunda ya? Iya. Aduh. Di tab-tab layar teman-teman, di gaspol tab-tab layarnya ya. Ini Gurunda kayaknya kena tombak. Baik. Sambil menunggu Bang Pria Sejati. Bang Pria Sejati. Ya, halo Bang. Iya, siap. Menurut Anda sebaiknya Yesus itu dimuliakan atau dikutuk? Menurut saya Bang, Ya. kita berdalil di dalam ini Bang. Kalau saya ditanya secara pribadi harus dimuliakan Bang. Oke. Dimuliakan ya. Ya. Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? Di tiang salib itu kalau bangsa Romawi itu di tiang salib itu orang yang berdosa Bang. Oke, coba baca Galatia 3 nomor 13. Berapa Bang? Galatia 3 nomor 13. Kita baca Bang ya, Galatia 3 ayat 16 ya. 13. 13. Sebentar Bang, saya buka. Iya, ini bagusnya ini anak ini mau dia membaca lah. Kan itu. Gua demen. Iya, makanya dari tadi waktu di room kita tadi kan juga beliau memang maunya diskusi yang santun gitu kan, yang benar-benar mau hikmah. Tapi saya rasa semua udah kejawab ya, Bro Pria Sejati ya. Iya Bang. Iya. Udah nemu Bang, coba baca Bang. Iya, saya baca Galatia 3 ayat 16 ya Bang ya. 13. Galatia 3 ayat 13. Oke. Kristus menjadi kutuk. Dibenarkan oleh karena iman itu judul perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Bang ayatnya. Saya nggak usah bertanya aja, menurut kamu yang kau baca maksudnya apa itu? Kristus telah menebus kita Bang dari kutuk. Kita di sini adalah manusia. Kristus yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya ulangin Bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, ini tertulis Bang ya, kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang digantung pada kayu salib? Yang dikutuk yang terkutuk di sini dikatakannya nggak ada ya Bang ya. Yang terkutuk adalah Kristus telah menebus kita. Menebus ini harus pemahamannya lebih dalam ya Bang. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa dia? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalau menjadi kutuk terkutuk nggak? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita Bang ya. Yang menjadi kutuk siapa? Karena kita di sini Bang. Iya, yang menjadi kutuk karena kita siapa? Kita manusia Bang. Manusia Bang. Kristus itu siapa di situ? Itu ada kata Kristus itu siapa itu? Oke ya, saya ulangin Bang di ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita. Kita ini manusia Bang ya. Kristus itu siapa? Merujuk kepada Yesus Bang. Oke, Yesus. Coba Yesus ganti menebus. coba ganti Kristus itu kan Kristus menjadi Yesus selamat. coba ganti Kristus menjadi Yesus coba. Yesus telah coba. Oke. Yesus telah menebus kita. Kita ganti kitanya lagi Bang enggak? Ya terusin aja, terusin. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuk karena kita, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Dalam nas ini enggak ada Bang. Di situ kan tadi dulu sebut Yesus, Bro. Dalam nas yang kita baca nggak ada Bang. Ini ya, saya ganti Kristus jadi Yesus Bang. Kan itu coba deh, kan itu maju dulu kan itu. Kayaknya sebelum saya marah nih. Iya. Gini Bro, Iya. tadi sehubungan dengan
Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Tapi di situ tidak disebutkan Yesus secara langsung, tetapi sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa bang? Di nas ini tidak ada bang ya, yang mati di kayu salib tidak disebutkan ya. Ya, yang bro pria sejati yakini Yesus disalib nggak? Yes, disalib. Oke, berarti Yesus yang disalib. Nasnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apakah yang digantung di kayu salib terkutuk? Iya, terkutuk. Oke. Apakah Yesus terkutuk? Tidak ada narasinya di sini bang. Apakah Yesus itu terkutuk di sini? Nggak ada yang kita baca ya. Karena kalau kita baca dari awal bang, dari 3 ayat 1 sampai ini temanya dibenarkan oleh karena iman bang. Iya. Kalau abang merujuk di pertanyaan abang itu ada di ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat gitu bang, di ayat 10-nya bang. Di situ Paulus mengutip sebab ada tertulis ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu Paulus mengambil di Ulangan 21 nomor 23. Coba kita baca. Oke. Di situ dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Iya. Jadi Yesus digantung di kayu salib, terkutuk nggak? Terkutuk nggak bang? Ini Paulus mengambil kutipan loh, sebab terkutuk tadi loh. Yesus katanya disalib. Yes. Jadi Yesus terkutuk. Agak bingung ya bang ya? Enggak. Iya, karena nasnya agak bingung bang, karena kalau kita akan merujuk ke Ulangan 21 yang abang bacakan, tidak disebutkan di situ. Kalau abang mempertanyakan bahwa orang yang digantung itu terkutuk, ya terkutuk, karena itu efek jerah dari bangsa Romawi bang. Itu kejahatan yang besar yang mereka lakukan, maka itu mereka harus digantung itu. Dan yang menjadi pertanyaan abang kan karena Yesus ini kan sudah. Oke, sebenarnya begini bang pria, Anda setuju mungkin kalau Yesus nggak akan terkutuk ya? Begitupun juga kami. Kalau Yesus yang asli, meskipun dia digantung, kita semuanya menyadari bahwa dia bukan yang terkutuk. Kalau dari nas Ulangan 21 nomor 23 tadi, Elohim yang mengutuk. Tapi kita baca yang di 22-nya, orang yang wajib digantung adalah apabila orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, maka hendaklah kau gantung dia di tiang. Jadi kriteria orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang berdosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak bang. Oke, kalau tidak berarti ya harusnya bukan Yesus dong yang disalib. Kemudian diperkuat dengan perkataan Elohim di Keluaran 23 nomor 7. Saya bacakan. Di sini dikatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang benar itu Yesus orang benar nggak? Iya bang. Yesus orang benar. Ya. Yesus orang benar, makanya Elohim itu akan menjaganya dan tidak dibenarkan orang yang benar itu dibunuh. Kan begitu? Kriteria orang yang harusnya terkutuk adalah di Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Apakah kriteria itu masuk di dalam pribadinya Yesus yang asli? Harusnya tidak. Maka sekian dari saya, Tafadhol Gurunda.
Iya, oke Bang, makasih Bang. Itu udah mewakili nasnya, itu udah kalau berbicara nas saya nggak bisa membantah Bang. Itu udah benar nas yang Abang sampaikan itu. Apa kok mau masuk ini? Kalau udah jadi begitu ya udah berhentilah jadi Kristen. Iya, sesungguhnya Kristen itu benar ada tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa sesungguhnya Kristen Yesus tidak mengajarkan bahwa harus Kristen, Bang. Tidak Bang ada Zuma ajaran yang dibuat oleh Yesus harus menjadi Kristen, tetapi salah satu orang yang percaya ya. Terusin dulu, aku lagi makan ini. Katakan ini komalnya Bang Kian Santan nih, katakan gitu ya. Kita ada satu perkumpulan seperti begini Bang. Anggap seperti begitu ya, kita katakan kita mau ke Korea nih, contoh ini Bang ya. Maka kelompok kita ini supaya sah, kira-kira kita mau bikin apa gitu loh di komalnya Bang Kian Santan ini. Makanya nanti muncul Kristen itu Bang. Itu Bang. Ya, kalau yang membawakan tadi kita sudah sama-sama simak penjelasan dari yang bertemu dengan Kristus palsu. Kemudian memang nasnya berbicara seperti itu. Ya, yang membuat Kristen ini awalnya olokan kemudian menjadi agama. Banyak orang yang mengatakan hanya ajaran pengikut Kristus tapi di Indonesia jadi agama, kan gitu. Jadi Anda harus sadari bahwa Kristen itu olokan untuk pengikut Yesus. Ada nasnya. 1 Korintus pasal 24. Ini kemudian dilegalkan oleh bangsa Romawi. Jadi Kristen itu dilegalkan menjadi agama itu oleh bangsa Romawi, Bang. Orang Romawi itu, yang tentara Romawi itu kan yang menyalibkan kan, betul nggak? Iya. Yang melakukan, yang menjadi eksekutor kan gitu ya, ibaratnya itu yang betul ya. Tapi kan untung saja bukan yang betul. Betul itu. Tapi kalau kita bicara nas, ya kalau kita bicara nas, KPR pasal 2 nomor 31 sampai 33 itu Yesus kan ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Elohim. Dia tidak akan mengalami kematian dan tubuhnya tidak akan binasa. Jadi itu nubuatan dari Daud yang dikutip oleh khutbah Petrus. Sementara yang dia katakan di nomor 36 yang sering kita juga pernah diskusikan, bahwa orang Israel harus tahu dengan pasti Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dibaca terus sampai 40 ternyata itu yang dikhutbahkan tentang angkatan jahat penggenapannya. Jadi yang baru dijadikan Tuhan dan Kristus yaitu untuk angkatan jahat. Maka dari sini Anda kalau sebagai akademisi ya mempelajari dari fakta histori, tadi Romawi yang melegalkan Kristen menjadi agama, ya kan? Kemudian ternyata pasukan Romawi juga yang melakukan pembunuhan Yesus. Dianggap Tuhan juga, tulisannya untuk jemaat Roma juga. Dari sini diruntutkan. Kembali tadi hukum yang terutama harus seperti apa? Tadi dijelaskan oleh Bang Zuma. Sedekah. Kira-kira ajaran agama mana yang ada sedekah-sedekahnya? Ya jelas Islam, Bang. Tapi di sini kami tidak menjajakan agama Islam karena di Islam itu ada la ikraha fiddin. Jadi lebih baik Anda ya temukan dulu, cari sendiri kebenaran, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk Anda. Itu. Baik, dari saya itu Bang Handi, Bang Zuma, Gurunda, monitor. Ya, Gurunda monitor. Ini klik
Kritiker sama Gista ini Bikin- Muslim apa Kristen? Bikin kopi dulu, lanjut. Campur masako Gurunda. Campur ikan goreng. Ya, silakan, siapa Kritikus, ini Oten yang keberapa? 11 ya tadi, udah 10, 11 sama pria. Ini kritikus sama ini Oten bukan? Rembang terus Gista, kritikus Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya Bang, mau jadi moderator apa narasumber Bang? Nyimak Bang, nyimak. Oh, ya. Makasih. Ini Gista Muslim apa Kristen Gista? Gista. Ya, moderator silakan. Rembang juga nggak ada suara ya. Ini berarti cuma pria sejati. Pria sejati, coba dibaca lagi Galatia 3:13-nya. Sini aku masuk lagi sama pria. Bro, Oke, kita baca ya Bang. Iya, baca lagi. Saya sedikit Bang Andi. Galatia 3 ayat 13 ya Bang. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Oh, udah Bang. Udah, sebab udah tertulis. Nah, coba cari Bang, tertulis di mana tuh Bang? Itu tadi dibaca oleh Kang Dito ya, di Ulangan 21 ayat 23 ya Kang Dito ya. Iya. Itu apa bunyinya? Cerdas dia nih. Saya buka lagi ya Bang. Tadi sih udah dibaca sama Kang Dito ya. Ulangan 21 ayat 23. Ini penguburan orang yang dihukum mati itu perikopnya Bang ya. Di ayat 20 siapa? saya baca Nggak usah Bang, ya. dibaca siapa itu yang dihukum mati di kayu salib siapa Bang? Ini ya saya baca ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, menurut Abang itu siapa Bang? Yang ini Bang ya, di ayat 22-nya apabila seseorang Enggak, udah di situ dulu Bang. Menurut Abang itu kan udah 2 ayat tuh. Menurut Abang itu siapa? Menurut Abang ini? Ya, itu nggak ada nama Kang, nggak bisa dijawab kalau siapa. Terkutuk nggak gitu di situ. iya, nggak ada nama Bang. Iya, menurut Abang yang melakukan hal itu siapa Bang namanya? Menurut Abang nih, menurut pemahaman Abang siapa itu? Siapanya ini Bang? Maaf nih, saya kurang. Iya, yang mati terkutuk di kayu salib dan dikuburkan dan diperintahkan oleh Bapak, katanya tadi jangan dibiarkan semalam-malaman. Itu menurut Abang siapa? Itu orang-orang yang berbuat dosa Bang. Itu yang di tiang gantung itu di bangsa Romawi yang berbuat dosa yang setara dengan dosanya maka dihukum mati, digantung itu Bang. Oh, berarti orang lain ya, bukan Yesus itu ya? Bukan merujuk kepada Yesus ini Bang, iya. Oh, orang lain. Ya udah Bang Andi, lanjut. Orang lain katanya itu. Ya memang bukan Yesus di situ. Jadi menurut kamu Bro, orang yang dihukum mati terkutuk itu karena berdosa ya? Iya. Oke. Menurut kamu Yesus itu berdosa atau tidak? Oh tidak Bang, tidak Tidak. berdosa Yesus itu ya. Boleh nggak menghukum mati orang yang tidak berdosa?
seharusnya tidak digantung dalam nas ini, tidak digantung, Pak. Berarti bukan Yesus yang anak Maria yang digantung karena dia nggak berdosa, betul? Artinya adalah ada orang yang berdosa terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus, diberi gelar Kristus. Tapi Kristus ini bukan anaknya Maria, betul? Saya nggak bisa menjawab itu karena memang tidak ada nasnya, Bang. Kalau ada nasnya saya akan jawab iya dan tidak ya. Kan nasnya di Ulangan 21-23 adalah bahwa yang dikutuk, dihukum mati itu adalah orang berdosa, betul? Iya. Artinya tidak ada celah anaknya Maria untuk dihukum mati terkutuk di tiang salib, nggak ada celah, betul? Dalam pemahaman betul, Bang. Itu Betul. dalam pemahaman kita terhadap Karena Nabi. kita sepakat di sini kita memuliakan anaknya Bunda Maria, betul? Iya. Oke. Jadi kita sepakat kita jangan kutuk anaknya Bunda Maria, betul? Iya, iya. Oke. Kita sepakat di sini yang dikutuk di tiang salib adalah orang yang berdosa, betul? Betul, Bang. Anaknya Maria tidak berdosa, betul? Betul sekali. Nah, artinya lepaskan doktrinmu, bro. Tetap kau jadi orang Kristen. Lepaskan doktrinmu, jangan kutuk anak Maria. Yang dikutuk di situ adalah bukan anaknya Maria. Setuju? Iya. Oke, terima kasih. Lu Oke. selangkah lagi, lu, bro. Kalau lu jujur, selangkah lagi lu. Berarti kalau gitu pintar jadinya yang gitu loh. nebus dosa waris itu bukan Yesus dong? Dia nggak kenal dosa waris dia. Oh, Nggak, dia nggak kenal dosa waris, nggak. Ini anak ini jujur, tapi ya perlulah dipoles-poles sedikit. Ya kami umat Islam berada di posisi memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria itu. Gitu loh, bro, sejati. Setuju ya? Oke, Bang. Makasih, Bang. Makasih, kita muliakan. Masya Allah. Begitu dong. Artinya adalah Galatia 3:13 itu, di situ ada Kristus. Jadi ada orang yang digantung pada kayu salib, terkutuk bergelar Kristus. Jadi bukan hanya Yesus yang bergelar Kristus, ada orang lain juga bergelar Kristus. Nah, yang bergelar Kristus yang mati di tiang salib ini bukan anaknya Maria. Karena kita udah sepakat kita muliakan dia. Kita jangan kutuk anak Maria. Bahaya, bro, nanti. coba Bahaya. Bang Pria dibuka Roma, coba Bang Pria. Iya, Roma berapa? Roma 14 pasal 9. Bentar, Bang ya. Ya, Roma 14 14. pasal 9. Oke, Bang. Ya, Saya baca, Bang ya. iya Bang. Ini perikopnya, jangan menghakimi saudaramu. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian, Bang. Ya, yang di Galatia itu untuk Yesus bukan Bang? Di Galatia tadi kita balik lagi untuk itu. Kalau udah di Ini- situ kan pertanyaannya itu anak Maria atau bukan? Kan Yesus ada dua nih, anak Maria bukan gitu loh. Kristus, Bang. Kristus, karena dia tidak menyebutkan di nas Galatia pasal 3 itu ya, Bang ya. Karena dia hanya menyampaikan bahwa Ya, terkutuklah. iya, itu berarti Kristus yang mana Bang? Kristus anak Maria atau Kristus orang lain? Oke, kita pahami lebih ini lagi. Saya buka lagi di Galatia, Bang ya. Tadi udah diakui kok bukan anak Maria, Kang. Ya udah. Karena Galatianya kita harus ini lagi ini, Bang ya. Terpudar lagi dia nih. Galatia 13, Kristus telah menebus kita. Menebus ya, Bang ya. Menebus kita di sini, kita adalah manusia, Bang.
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang. Nah, orang di sini Pak ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu Bang. Mundurin lagi dong kalau gitu. Mundurin lagi gini loh bro. Kita muliakan anak Maria, setuju ya? Iya. Oke. Jadi yang terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria ya? Iya, di dalam. Ya. Jadi yang dituhankan Kristen itu bukan anak Maria, tapi diberi juga gelar Kristus. Betul? Oke. Oke. Dan kenapa demikian? Sebagaimana hostnya tadi membawa data Roma 14 nomor 9. Coba diperkuat di kisah 2 nomor 36. Oke. Sebelum masuk kita ke situ Bang, tadi Ya, silakan. pertanyaan Abang ini yang di Roma pasal 14 ayat 9. Ini tadi saya sudah baca, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya adalah yang disalib terkutuk itu bukan anak Maria. Terus dibuatkan surat oleh Paulus bahwa syaratnya jadi Tuhan dia harus mati dulu baru dihidupkan. Artinya yang mati di tiang salib terkutuk, bangkit di hari ketiga, hidup menjadi Tuhan, bukan anaknya Maria, tapi ada oknum lain diberi gelar Kristus. Setuju? Tidak arahnya ke sana sebenarnya Bang. Tidak arahnya, karena kalau kita merujuk kepada pasal yang lain mengenai kematian, kita kembali kepada kematian Yesus anak Maria yang Abang itu sebutkan, itu ada dalam surat Yohanes dan surat Lukas, Matius, Markus Bang. Kan tadi kesimpulannya gini loh bro, jangan dipersulit atau di sini banyak orang meninggalkan Kristen nih di titik tertentu ini loh. Berarti saya mundur 3 langkah lagi nih. Supaya nanti setelah kita setuju baru kita maju ke situ ya. Mundur lagi 3 langkah. Setuju nggak kita memuliakan anaknya Maria? Ya, Setuju. Setuju nggak kita nggak mengutuk? Setuju nggak kita nggak mengutuk anak Maria? ya Yesus Bang ya. Oke, iya anak Maria, Yesus itu anak Maria. Kalau kita setuju memuliakan dia, kita juga setuju tidak mengutuk dia, anak Maria, betul? Iya, betul Bang. Berarti yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria, betul? Ya, Nah, artinya ada orang lain bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib, betul? dinas ini ya. Dinas Ya. ya. Kita berujuk dinas ya Bang ya. Iya, dinas ini ya. Sesuai Gitu. dengan nas ini ya. Ya, nas ini kita lanjut bahwa ada orang lain bergelar Kristus mati terkutuk di tiang salib, kemudian dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Betul? Dalilnya di mana Bang? Boleh? Roma 14:9 tadi itu. Roma 14:9. Iya. Ini Bang, di Roma 14:9 itu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Iya. Baik Artinya- atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya yang hidup kembali menjadi Tuhan itu bukan anaknya Maria. Karena anaknya Maria itu mulia, tidak dikutuk dia di tiang salib. Betul? Ya, di dalam Oke. nas- ya. Artinya kalau kau ngotot mengatakan Yesus itu Tuhan, artinya kau menuhankan Kristus. Ada orang lain bergelar Kristus terkutuk itu. Jadi itulah yang kau tuhankan, yang diperkuat oleh Paulus. Betul? Nah, pertanyaan saya Bang, yang menjadi orang selain Kristus yang ditulis di sini, dalilnya di mana gitu Bang? Bahwa ada orang yang Antara mulia dan terkutuk kan, di sini kan ada 2 gelar yang ada di sini. Ada orang mulia, ada orang terkutuk.
Yang terkutuk ini bukan orang mulia. Yesus itu anak Maria, orang mulia, nggak mungkin dikutuk, betul? Ya, kalau kita merujuk di nas yang lain betul itu, Bang. Iya, Ya. artinya yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria, betul? Nah, yang menjadi pertanyaannya, yang bukan anak Maria itu di mana dalilnya, Bang? Dalilnya adalah bahwa anaknya Maria ini adalah orang mulia. Diperkuat di Ulangan 23 nomor 7, coba dibaca. Kopi, ngopi dulu. Tapi bagusnya ini anak ini mau membaca, jadi gua demen gitu loh. Ini ya, Bang, Ulangan 21 ayat berapa, Bang? 23 nomor 7. Oke, Ulangan 23. Slow aja bro, jangan sampai sobek. Iya, ini Bang, udah ketemu, Bang. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom. Beda nih, Bang. Ulangan 23 nomor 7. Nah, itu dia, Bang. Ulangan 23 nomor 7 ayat 7 kan? Ya, coba baca. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Itu Bang. Udah aku lanjutin aja Bang Andi. Ya. Gini Bro Sejati, Bang Zuma masih belum nemu masakunya ya. Masakunya udah ketemu belum Bang? Bang? Bro, Yudas itu di dalam Bible ada nas mengatakan dia juga gantung ya, disalib ya. Atau gantung diri lah di pohon kan. Iya, betul Bang. Betul. Ya. Ya. Yang ditusuk lambungnya katanya Yesus. Tapi kenapa perutnya Yudas yang robek? Iya. Kita harus membaca ininya nasnya Bang. Kalau saya boleh cerita, tetapi ini berdasarkan di kitab ya Bang ya. Pertanyaan Abang, kenapa Yudas? Bentar dulu, kenapa sih tadi lu baca Ulangan 23 nomor 7 kok beda ya? Ulangan lagi Keluaran. Aduh, ya Allah. Keluaran. Saya yang salah bro, saya. Kalau kita salah itu loh, namanya juga ngantuk ya. Keluaran 23 nomor 7. Coba. Keluaran 23 nomor 7. Kok Ulangan melulu sih? Keluaran 23 nomor 7. Gak konsen gue. Baru bangun juga gue nih, ketiduran tadi. Pantesan orang tadi udah saya bukain, saya yang baca Bang Andi. Saya. Orang yang benar. Iya, biar tidak dulu boleh. di situ. Iya. Biar Coba aja dulu. Iya Bang, silakan Bang. Iya, Keluaran dulu, bacain dulu. Baru kita sambung ke Yesus nanti. Itu atau saya yang baca ini Bang? Adek aja. Ada baca aja, kamu aja. Keluaran 3 ayat 27 ya Bang? 23. Keluaran 23 ayat 7. Iya. Oke, demikian firman Tuhan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu Ya. ayatnya Bang. Ya, di situ perintah Elohim tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, toh?
Ya, Oke, Yesus punya salah nggak, anak Maria? tidak memiliki salah ya. Oke, berarti kalau Yesus tidak punya salah, berarti bukan Yesus yang dibunuh di tiang salib sesuai dengan perintah Elohim, betul? Betul. Coba Betul baca nggak? lagi lanjutannya nomor 8. Ya, Nomor 8 8 coba. ya. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, itu Itu janji ayat Elohim. 8. Itu janji Elohim. Jadi orang yang menerima suap itulah orang yang bersalah dan tidak akan dibenarkan. Nah, satu dalil lagi Ulangan 27 nomor 25. Yang terkutuk itu adalah orang yang menerima suap. Nggak, coba baca. Ulangan 27 Bang ya. Nomor 25. Iya. Ya dibaca aja. Oh, keluarannya, ulangannya. Ulangan 27 nomor 25. Pelan-pelan nanti robek nanti. Iya Bang, ini udah Bang. Ulangan 27 ayat 25 Bang. Mm-mm. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke, Bang. Ternyata yang menerima suap kan Yudas ya, sudah pasti itu ada nasnya. Dia menerima suap berapa? 3.000 shekel, 30 shekel ya. Ya, ya. Jelas Yudas yang pantas terkutuk. Dan yang bersalah tadi dosanya sepadan dengan hukuman metong. Harusnya Yudas juga yang disalib. Betul? Iya. Jadi syarat dihukum salib itu dipenuhi kriteria oleh Yudas. Iya. Ya. Kemudian Abang baca di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 Bang ya. Iya, nomor 18. Nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke. Lebih baik. Dari situ menurut rasional Bang pria sejati yang harusnya mati digantung terkutuk di kayu salib, Yudas apa Yesus? Yudas Bang, Yudas yang untuk nas ini harus Yudas yang digantung. Iya. Dan Yesus tidak akan diperkenankan oleh Elohim untuk dibun-bun apalagi digantung, betul ya? Ya. Tambahin data dong satu kan itu. Matius 26:14. 26:14. Ya, coba Wah, itu baca, udah Bro. pamungkas itu. Ya, Matius lagi Bang. Iya, 26:14. Oke, kita baca. Ini karena mau membaca tuh. Bukan gitu. Habis itu jangan lupa minum air putih ya. Oke Bang, aman Bang. Udah pada ngopi belum? Lagi ngopi Bang, gua mandi kopi nih. Nih, Kopi rohani dari teman-teman di bawah. Nah, tuh kan. Lo belum pernah minum kopi ya, Bro, campur minyak rem? ini 226 Bang ya. Tadi maaf, 26 14. Matius 26 nomor 14. Oke, Yudas mengkhianati Yesus Bang ya, itu perikopnya ya Bang ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 muridnya itu yang bernama Yudas Iskariot
imam kepala. Lanjutannya, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Itu Bang. Yang menerima suap Yudas, harusnya dia yang terkutuk. Secara rasional Anda sudah berpikir, udah dapat poinnya, harusnya yang disalibkan adalah Yudas, bukan Yesus. Jadi kalau dikatakan Kristus palsu, ini sudah ketemu dua Kristusnya, yang kemudian dijadikan Tuhan bukanlah Yesus putra Maryam. Ini semuanya runtutan ceritanya adalah yang dibuat setelah Yesus itu terangkat ke langit. Oleh Paulus dijadikan Tuhan dan Kristus, baik melalui tulisan tangannya Lukas, dibenarkan dalam khutbah Petrus untuk tanda angkatan jahat. Tanda angkatan jahat ya sudah pasti Paulus dan pengikut agamanya. Jadi saya rasa itu mungkin kebenaran semuanya sudah kita beberkan, kita diskusikan. Kalau kami orang Islam memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita sebagai pedoman hidup manusia, khususnya umat Islam percaya kepada Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbihalahu. Sadaqallahul adzim. Jadi kalau kita pinjamkan Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus putra Maryam, yang dia manusia, kalau bukan dianggap manusia, makanya ada orang mengatakan itulah antikristus. Jadi Bang Pria Sejati, saya rasa abang orang yang cerdas, bukan kita mau mendoktrin untuk masuk Islam, tidak. Itu semuanya kita pasrahkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang hanya ada satu, yaitu yang diberitakan oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang asli, dalam Yohanes 17 nomor 3. Jadi itu tauhid, itu simpul bagaimana ingin menuju kepada hidup yang kekal, yaitu akhirat. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusannya. Hal ini sama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang beda. Tapi karena Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua HaMashiach atau Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, maka Nabi Muhammad diutus untuk hafatal linnas, untuk semua umat manusia termasuk Anda. Tinggal Andanya saja mau percaya atau tidak. Makanya orang yang percaya itu disebut beriman, berserah diri namanya Muslim. Kalau orang yang tidak beriman disebutnya kafir. Coba ya, Gitu, Pria Sejati, bro Pria. Saya nyimak ya. Ya, dulu ini Kang Dito ini kurang lebih seperti Anda. 2 bulan kurang 2 menit. Data ini saya ulang-ulang sama beliau. Jadi dulu beliau ini Kristen. Jadi diskusi 2 bulan kurang 2 menit. Dikit lagi 2 menit langsung bilang saya syahadat memeluk Islam. Data ini nih diputar ke bawah lagi, diputar lagi gitu loh. Karena memakai akal sehat sesuai dengan nas, ya bukan anak Maria yang disalib. Yang disalib adalah yang memakan suap itu tadi. Itu bro. Itu sih kesimpulannya ya. Oke, semoga Anda dapat hidayah. Banyak orang berakal yang dapat hidayah. Oke, makasih. Lanjut. Ya kan Dito ya, kurang Iya. 2 menit, 2 bulan kurang 2 menit ya. Betul. Ya. Betul. Dan nikmatnya ternyata dijanjikan di dalam Al-Quran bahwa orang yang dari kafir kemudian beriman, dosa-dosanya dari lahir sampai dengan umur yang terakhir dia kafir dihapuskan oleh Allah, menjadi bayi kembali, menjadi suci kembali. Banyak orang-orang Islam dari lahir pada saat menyaksikan perikraran syahadat mereka iri, tetapi dari menjadi saksi mereka pun juga mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat Allah juga.
Itu sih Bang. Jadi karena di Islam kita tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain, itu batasan kita di sini untuk memberitahukan kebenaran tentang Islam. Itu aja. Allahu Akbar. Tes drive resikonya kalau dianggap anak Maria itu, coba. Bro, coba kau baca Matius 7 21 sampai 23. Saya baca Bang, Matius 7 ayat 21 ya. Iya. Gua demen nih kan itu. Setiap mau dia baca. Ya, tandanya sudah kognitifnya udah bekerja, rasionalnya udah berfungsi, udah tidak percaya doktrin 100%. Ya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Sesuai nas dia terima. Iya, Matius 21 ayat berapa Bang? Matius 7. Matius 7. Matius 7. Oh, Matius 7. Oke, ayat Matius 7 ayat 21, 22. 21. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu Bang. Menurut pria sejati yang ditolak oleh Yesus atau diusir oleh Yesus, enyalah kau dari hadapanku, yang membuat kejahatan, itu siapa kira-kira menurut Anda? Iya Bang. Sekali lagi Bang. Ya, sesuai data yang ada, yang diusir oleh Yesus dianggap membuat kejahatan, menurut Anda siapa di situ? Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan Bang. Ya, siapa yang dianggap Yesus pembuat kejahatan menurut Anda? Jawabannya ada di 21. Setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke. Kehendak Bapak di surga itu tidak ada perintah kehendak Bapak di surga bahwa Yesus itu Tuhan. Satu ya. Kedua, kehendak Bapak di surga itu tidak pernah ada kau bernubuat, mengusir setan, bermukjizat atas nama Yesus. Gak ada itu perintah Bapak kayak gitu. Jadi yang diusir oleh Yesus membuat kejahatan adalah orang yang mengatakan Yesus Tuhan, orang bermukjizat mengusir setan atas nama Yesus. Itulah yang diusir oleh Yesus. Setuju? Iya, dari nasi setuju. Oke. Kalau udah begini ya silahkan tinggalkan itu bro, supaya nanti kau nggak diusir oleh Yesus dan kau dianggap jahat oleh Yesus. Sesuai nas lo ya. Ya, ini dari nasnya, ini sebelumnya ada perikopnya hal pengajaran yang sesat, ditulisnya di atasnya. Iya, waspada nabi-nabi palsu mulai dari 15 itu. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.
sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah pengajaran Nabi, di situ kan buah pengajaran Nabi palsu disuruh diwaspadai, toh, betul nggak? Ya, waspadai. Ya, jadi buah pengajaran Nabi palsu itu harus diwaspadai. Endingnya, buahnya atau pengajarannya Nabi palsu itu ya di nomor 21 itu sampai 22. Itu pengajarannya. Yesus berkata Tuhan itu esa. Nabi palsu mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus bermukjizat itu karena diberi langsung kekuatan oleh Elohim. Sebagaimana di 2 Yohanes 1 14 kalau nggak salah. Itu setelah Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Ya, jadi buahnya pengajaran Nabi palsu adalah Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan atas nama Yesus. Itu buahnya tuh. Ya, siapakah yang mengikuti buah ajaran Nabi palsu ini? Bukan Muslim, Kristen yang sering menganggap Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan atas nama Yesus. Jadi sesuai nasnya, yang diusir oleh Yesus dianggap berbuat jahat adalah Kristen. Sesuai nas lo ya bro, oke? Gimana? Iya, dari nasnya iya loh. Oke, Ya. Masya Allah. Kang Dito lanjutlah. Mudah-mudahan bisa berpikir maju lah. Iya, Bang Handi. Ini dengan kita diskusinya dengan Bang Pria Sejati, tapi saya rasa banyak saudara-saudara Kristen di bawah yang menyimak, yang Muslim juga dapat data-data bagaimana kita mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya bukan hanya omon-omon ya. Kita berbicara yang penting karena pakai data. Dan kita tidak ada penyerangan apalagi menjanjakan ya atau memarketingkan gitu ya, enggak. Jadi fundamentalnya adalah kita edukasi sebagai narasumber, tidak ada unsur menyesatkan atau mungkin mengajak. Tetapi yang kita sampaikan adalah suatu yang hak, tidak mungkin bercampur dengan yang batil. Buat saudara-saudara Kristen yang di bawah ingin memeluk agama Islam, langsung DM Bang Handi, kirim KTP-nya, kita akan agendakan untuk sakralkan. Jadi sesuai dengan nas kesimpulan kita ya, sesuai dengan nas kesimpulan kita, kehendak Bapa atau kehendak Elohim itu adalah satu, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Dua, kehendak Elohim atau kehendak Bapa di surga wajib memuliakan semua para nabi. Tiga, yang dikutuk oleh Elohim adalah orang fasik, pemakan suap. Setuju nggak nih kesimpulannya ini Pria Sejati? Brother, setuju nggak kesimpulan ini? Gimana Bang? Kurang kesimpulannya dari nas yang kita... Saya ulang ya kesimpulannya ya, disimak ya. Oke. Kehendak Elohim atau kehendak Bapa di surga adalah satu, semua para nabi wajib kita muliakan, termasuk anaknya Bunda Maria. Setuju? Setuju?
Di nas itu kita nggak baca itu tadi bang. Nabi itu semua nabi kita akan muliakan bang. Ya, semua para nabi itu harus dimuliakan, bro, termasuk Yesus. Iya. Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Setuju dong. Kedua. Iya, iya. Kedua. Kehendak Bapa di surga, semua para nabi yang pernah bernapas di muka bumi, dia adalah utusan Tuhan, termasuk Yesus anak Maria. Betul? Iya. Oke. Ketiga, kehendak Elohim atau perintah Elohim di surga tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yang dibunuh atau yang terkutuk adalah orang fasik, pemakan suap. Setuju? Iya, pemakan suap, iya. Oke. Udah. Kesimpulannya di situ. Secara kesimpulan adalah resumenya, bukan anaknya Maria yang mati di tiang salib. Bukan anak Maria yang mati terkutuk di tiang salib, karena anaknya Maria yang namanya Yesus adalah orang mulia. Setuju? Iya. Oke, terima kasih. Oke bang, saya dari kesimpulan abang boleh saya mengajukan satu pertanyaan? Boleh. Silakan. Boleh. Oke. Dari kesimpulan tadi ini nggak ada nasnya bang ya. Dari kesimpulan ini saya kutip bang ya. Kita wajib memuliakan semua nabi yang diutus oleh Bapa atau Allah dari surga ke dunia ini. Itu bang ya tadi ya. Betul ya bang? Nah, nabi termasuk anak Maria yang tidak berdosa dan tidak bercacat, termasuk yang abang sampaikan itu juga Nabi Muhammad. Betul ya bang? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bang, mana yang lebih dipermuliakan oleh kita nih sebagai manusia nih bang, kita yang ada di dunia ini, anak Maria kah sebagai Yesus Kristus atau Nabi Muhammad dari kesimpulan yang abang sampaikan? Waduh, pertanyaan bagus ini. Kami umat Islam itu tidak membeda-bedakan semua para nabi. Semua para nabi itu mulia di sisi Sang Pencipta. Jadi kami umat Islam itu tidak membeda-bedakan, tapi ada nabi diberi keistimewaan. Karena hanya Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Karena selain Nabi Muhammad, semua para nabi hanya pada kaumnya saja, termasuk ke Bani Israel. Itu kira-kira. Tapi kesimpulannya semua para nabi itu tidak bisa kita beda-bedakan, bro. Nabi Muhammad hanya diberi keistimewaan untuk seluruh umat manusia. Itu kira-kira jawabannya. Bang, saya setuju dengan apa yang menjadi kesimpulan tadi. Ada 4 poin kesimpulannya abang ya. Saya kembali ke pertanyaan saya tadi bang, bahwa nabi harus kita muliakan. Oke, jangan. Nah, kenapa dalam hal ini bang, di luar doktrin yang saya tanyakan bang ya, Nabi Muhammad lebih diistimewakan daripada Nabi anak Maria sebagai Yesus yang tidak berdosa ini bang, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Nah itu bang, terima kasih. Saya udah jawab tadi ya. Nabi itu sebelum Nabi Muhammad, nabi lokal kaumnya saja. Yesus Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel, Daud kaumnya Daud. Jadi tidak ada nabi untuk seluruh umat manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Saya tambahin sedikit. Ya, silakan. Ya, berdasarkan di nas ya, baik di dalam Bible itu dikisahkan
ada namanya Zakaria. Di Al-Quran Zakaria juga. Kemudian di Perjanjian Lama ada Musa, ada Harun. Di Al-Quran juga untuk Bani Israel yang diturunkan 2 nabi sekaligus, yaitu Nabi Musa dan saudaranya Harun. Jadi pemahaman ini para nabi itu di dalam Islam itu dimuliakan. Tapi kita lihat di Bible, Perjanjian Lama. Nabi Nuh dituliskan menjadi pemabok. Nabi Daud menodai anaknya sendiri. Kemudian Solomon menikah dengan 1000, bahkan ya mungkin lebih ya, perempuan. Itu tidak memuliakan. Dan Nabi Isa alaihissalam yang saat ini mungkin teman-teman Kristen yang masih terdoktrin, mereka salibkan, dikatakan mati, bangkit, dan kemudian dituhankan. Di dalam Islam, tadi surah An-Nisa ayat 157, beliau diangkat oleh Allah hidup-hidup. Dan ada penggantinya, orang yang diserupakan. Penyaliban tetap ada. Tapi alangkah kemudian diterangkan oleh Allah, mereka itu sampai sekarang masih dalam keadaan keraguan-raguan. Apakah benar yang disalib gitu adalah Nabi Isa? Terbukti waktu kita diskusi tadi, lebih banyak Bang Pria Serjati yang merasa bingung, ya enggak? Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Itu kebenaran dari Sang Pencipta langit dan bumi ini yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Kalau tanpa ada Nabi Muhammad, bagaimana kami tahu? Bagaimana kami mendapatkan, mempelajari dan membaca Al-Quran? Itulah mulianya kenapa Nabi Muhammad itu membawa risalah baru, ya, penyempurna penjelasan-penjelasan yang di dalam kitab-kitab suci terdahulu yang banyak sudah dirubah-rubah. Ada di surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila. Itu bisa dicek, belajar dari terjemahan, bahwa kitab-kitab terdahulu itu udah bercampur tangan manusia, dirubah-rubah. Maka Al-Quran ini datang, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan yang terakhir untuk semua manusia. Kalau sebelumnya itu lebih banyak dominan kepada Bani Israel, ada banyak itu nabi-nabi di Israel. Mulai dari Yakub, kemudian Yusuf, Musa, Harun, Daud. Masih ada yang tidak ada disebutkan. Totalnya nabi itu ada 124.000 nabi. Kalau Rasul ada 313 kurang lebih. Setiap nabi belum tentu Rasul. Setiap Rasul sudah pasti Nabi. Pemahaman ini kita dapatkan dari Al-Quran. Dan juga dari hadis. Jadi Allah itu yang memiliki, yang pengetahuannya semua, nggak ada yang terlepas dari pengetahuannya. Bahkan yang disembunyikan oleh manusia, ini menurunkan firman-Nya sehingga tidak ada yang meleset dari pengetahuannya untuk diberitahukan kepada umat yang terakhir, yaitu umat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kalau mau pengen tahu bagaimana Nabi Muhammad, ada namanya Sirah Nabawiyah. Nggak usah ambil kemana-mana. Download aplikasi atau mungkin PDF Sirah Nabawiyah. Itu tentang Nabi Muhammad dari lahir sampai dengan wafat. Supaya mengenal Islam dari beliau, seperti apa perwatakannya dan kisah-kisahnya, perjuangannya untuk Islam. Dan beliau dikatakan sebagai khataman nabiyyin, nabi penutup. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad selesai, nggak ada lagi nabi lain. Kalau ada Nabi Luga, Nabi Samuel, itu nabi-nabi apa? Ya mungkin di Kristen nggak ada, makanya ada aja nabinya kan. Itu Bang sedikit penyampaian saya terhadap
kebenaran Islam, mudah-mudahan bisa dicerna dan tertarik untuk mempelajari. Belajar itu nggak ada yang larang. Tapi ingat, saya hanya menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang hidup ini yang pasti cuma satu, mati. Sudahkah kita siap tentang yang namanya mati? Di mana semuanya akan terputus, kita sendirian di dalam kubur. Mau teriak-teriak nggak bisa karena sudah mati. Mau beramal saleh, aku mau Islam aja udah nggak bisa. Maka ada namanya azab kubur. Kita nggak bisa ningak-ninguk yang lain. Kita hanya ditemanin oleh tanah, cacing, dan makhluk-makhluk lain di bawah tanah. Sudah siapkah kita menghadapi itu? Kalau dalam nas yang saat ini dipercaya tidak digambarkan, maka lihatlah nas-nas dari kitab suci yang lain yang bisa memberitahukan pengetahuan terbaru. Bagaimana ada kitab yang lain yang datangnya benar-benar dari Tuhan menjelaskan tentang setelah kita hidup sementara di bumi akan mengalami kematian yang sudah pasti. Setelah kematian itu nanti akan ada alam hisab, ya, amal buruk dan baik ditimbang, akan disaring, ada surga dan neraka. Bagi yang sudah mengetahui bakalan di neraka, gambaran neraka itu hanya api, nanah, darah, dan bau busuk bangkai tulang-tulang manusia. Dan di sana sudah pasti ada iblis, karena iblis sudah dijanjikan oleh Allah sebagai penduduk tetap neraka nanti. Apakah masih mau berdampingan dengan iblis atau sibilisisis? Maka masih ada waktu untuk merenungkan, belajar tentang keagamaan yang benar, mempelajari kitab-kitab yang lain dulu kalau kitab yang sekarang belum cocok. Semuanya kembali lagi ke pribadi, karena manusia letaknya salah, lupa, dosa, khilaf. Itu manusiawi. Tapi ingat, Sang Pencipta telah memberikan pilihan. Mau ingin menduduki menjadi penduduk surga atau mau menjadi penduduk neraka. Itu dulu ceramah pagi hari ini jam 1 karena kopi sudah habis, udutan juga mulai menipis. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lanjut, Os.